Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Manajemen Treasury akan membahas tentang money market atau pasar uang. Sebelumnya nama saya Indah Difdatul Muada NIM 180502050. Di sini saya akan membahas terkait dengan subbab pengertian money market. Oke, pasar uang atau money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, di mana pihak yang pertama mengalami kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Terus ada pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Jadi sederhananya gini, dua pihak di sini sama-sama diuntungkan, dalam artian yang satu lagi kesusahan berkaitan dengan financial perusahaannya, misalnya di mana perusahaannya itu kekurangan dana lah istilahnya. Terus pihak yang kedua memiliki dana yang lebih. Nah, terjadilah proses transaksi di pasar uang hingga terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, pihak yang kedua tadi selain sifatnya karena ingin menolong, di sini dia juga mendapatkan laba atau keuntungan dari transaksi tersebut. Kemudian pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Nah, pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak gitu. Namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi sebuah transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu, kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan. Lanjut, pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai sarana bagi investor dalam melakukan investasi, di samping sebagai sarana mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Namun, pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pasar modal, baik dari segi jangka waktu instrumen diperjualbelikan, tempat penjualannya, serta tujuan para penjual dan pembelinya. Kemudian pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya atau liquidity adjustment. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendalian moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka atau channel for implementing policies. Jadi para peserta dalam pasar uang adalah lembaga keuangan, terus perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu yang memerlukan dana jangka pendek. Sekian dari penjelasan isi subbab pertama. Nantinya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Nama saya Fianingsi, NIM 180502048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang. Sama seperti halnya pasar modal. Dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kedua pihak ini saling berkepentingan satu sama lainnya dan memiliki tujuan masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanam dana, yaitu pihak yang menyediakan dana baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk mencari keuntungan di pasar uang. Bagi pihak yang membutuhkan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang, pada dasarnya memiliki beberapa tujuan. Tujuan ini tergantung dari kepentingan dana dan kebutuhan pencari dana. Paling tidak ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu
Yang pertama, uang memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti misalnya untuk membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu untuk membayar biaya upah karyawan, gaji, pembeli bahan baku, dan kebutuhan modal lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Sedangkan bagi pihak yang bermaksud menanam dananya di pasar uang adalah yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak-pihak yang benar-benar kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abdurrahman Karimi dengan NIM 180502049. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang instrumen pasar uang. Pemilihan dana oleh investor di dalam pasar uang tentu dengan berbagai pertimbangan. Investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Surat berharga yang ditawarkan di pasar uang disebut dengan instrumen pasar uang. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain. Yang pertama itu interbank call money. Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditur. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 sampai dengan 7 hari. Proses pemberian call money tidak berbeda dengan pemberian kredit pada umumnya. Yang membedakan hanyalah persyaratannya yang ringan serta jangka waktunya yang relatif amat singkat. Instrumen pasar uang yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan minimal tertentu dan biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka atau open market operation. Tujuan bagi investor, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk membeli SBI adalah sebagai akibat dari adanya kelebihan dana yang tidak tersalurkan untuk sementara waktu. Namun jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka dengan mudah SBI dapat diperjualkan kepada pihak Bank Indonesia ataupun pihak lainnya. Saya Siti Rahun dengan NIM 180502046 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang ketiga tentang sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk dengan nilai nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bank. Sedangkan untuk perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka yaitu dalam hal identitas, nominal, serta dalam hal penarikan bunganya. Yang keempat yaitu surat berharga pasar uang atau biasa disingkat dengan SBPU, yang merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Saya Lilis Karlina dengan NIM 180502051 akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang yang kelima, yaitu Banker Acceptance, yang merupakan wesel bank yang diberikan stempel dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Selanjutnya yang keenam yaitu commercial paper, yang merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun, yang termasuk
ke dalam jenis commercial paper adalah promos yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank. Penerbitan promos yang termasuk ke dalam jenis commercial paper ini tidak disertai dengan jaminan tertentu seperti halnya jenis surat berharga pasar uang lainnya. Nama saya Astriani dengan NIM 180502047, kelas 6B Perbankan Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya terdahulu, yaitu poin ke-7, Treasury Bills. Merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh bank sesuai dengan jangka waktu 1 tahun. Penerbitan Treasury Bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nilai nominal tertentu. Treasury Bills diterbitkan di luar negeri, sedangkan di Indonesia dapat disertakan dengan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Poin ke-8 tentang Repurchase Agreement merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertentu bahwa si penjual membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian, yaitu yang terkait dengan harga dan harga harga jatuh temponya. Transaksi repurchase agreement ini diperjualbelikan secara diskontol. Instrumen yang diperjualbelikan dapat berupa sertifikat, depositos, SBI, SBPU, dan Treasury Bills.